Dengan Bliari, ya kan, salah satu maestro terkenal di Bali yang salah satu karyanya yaitu Om Santi yang sudah Dan lagu ini bagus, saya ingin menantang diri saya bagaimana saya bisa melakoni atau menggarap lagu Om Santi ini dengan imajinasi saya. Welcome guys. Oke, ketemu lagi dengan host yang tidak berfaedah, ya kan, dengan saya sendiri dari tim Lubak Bali Channel dan salah satu maestro terkenal di Bali yang karyanya waduh jangan dibilang lagi, ya kan, di Ari. Oke, seperti apa pembahasan yang akan kita bahas hari ini? Tetap stay tune terus di acara Aduh Kamu Itu Tok. Kamu tuh aduh tidak berfaedah sekali kamu jadi orang itu. Aduh, tolong itu, aduh Antok memang punya pasal itu kan. Tuh jangan jadi kalian ya jangan dilihat saya dan kameramen saya, ya kan, yang tidak berfaedah ini. So tetap stay tune terus di channelnya Lubak Bali Channel, karena di Lubak Bali Channel kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan. So lebih baik ngelubak daripada ngeluo. Anda gas, kami gas. Oke guys, ketemu lagi, ya kan, masih di channel yang tidak berfaedah ini, ya kan, hostnya aja. Tapi pembahasan kita kali ini itu akan lebih berfaedah, ya kan, biar bisa bikin otak kalian itu yang nonton di sini, terutama saya dan aduh Antok memang punya pasal itu, ya kan, bisa lebih terinspirasi lagi dengan Bliari, ya kan, salah satu maestro terkenal di Bali yang salah satu karyanya yaitu Om Santi yang sudah bukan lagi. So Bliari, gimana kabar? Baik. Oke, Bliari, ada proyek baru nih Bliari? Proyek sih Astungkara. Astungkara ada proyek kan, proyek kan, cuma di Lubak aja yang nggak ada proyeknya ini, aduh. Oke, dari salah satu karya Bliari yang terkenal yaitu Om Santi. Cerita di baliknya itu gimana sih Bliari? Saya pengen tahu tuh Bliari, kok bisa bikin lagu Om Santi dan happening banget dan booming banget di media sosial dan di masyarakat tuh. Gimana sih ceritanya itu Bliari waktu bikin lagu Om Santi itu? Siapa penyanyinya kalau nggak salah? Novi ya? Novi. Novi. Gimana? Halo Novi. Mudah-mudahan Novi nonton. Jadi sebenarnya saya tidak membuat lirik lagu itu, cuman pertemuan saya dengan Novi itu secara tidak sengaja. Novi dibawa temannya ke studio saya yang di rumah tua. Jadi itu teman-temannya adik Jigo. Ya, Jigo. Nah, setelah itu singkat cerita lagunya sudah jadi. Saya baru bangun tidur itu. Ini siapa yang nyanyi gitu loh. Kok musiknya diginiin gitu. Kalau bisa yang agak minimalis lah. Karena ini berbau spirit, ya berbau rohani ya. Rohani. Jadi bisa kamu bikinkan gitu adik saya. Oke, coba tolong panggil. Waktu itu kita kebutuhannya si Novi ini untuk lomba lagu rohani di IHD. IHD kebetulan Novi kuliahnya di sana. Jadi saya bikinkan. Itu ketertarikan saya bukan karena ini job, enggak. Ini lagu ini bagus, saya ingin menantang diri saya bagaimana saya bisa melakoni atau menggarap lagu Om Santi ini dengan imajinasi saya. Ya, jadi ketika kami itu jadi sudah satu hari jadi. Jadi saya cari chord
kebetulan mungkin moodnya lagi bagus, pas lagi moodnya. jadi connect gitu loh. Mm-mm. Di dalam waktu 1 jam kita sudah menemukan chord, jadi sudah sinkron. Mm-mm. Tinggal bikin revisi, take vokal ulang, terus take gitarnya juga ulang. Pertama kita akan bikin guiding ya, guiding sketch. Jadi 3 harinya lagi kita sudah lomba di IHD dan kebetulan kita dapat nominasi terbaik. Ya, akhirnya ada simpanan lagu-lagu dari Novi. Saya garap lagi. Kamu punya lagi? Saya tanya. Saya garap dah gitu. Ya, jadilah kita sinergi. Saya tidak berpikir begini loh. Saya garap lagu rohani besok akan untung besar. Tidak. Nah, saya dalam hati saya, siapa yang mau dengar lagu rohani zaman sekarang gitu. Ini pakai suka-suka aja lah gitu. Pakai luang waktu gitu. Akhirnya begitu kita ikut lomba-lomba di sana sini, kita juga menang. Akhirnya sampai ke Jakarta lomba lagu rohani. Waktu itu Novi yang berangkat. Mungkin saya tidak tahu bagaimana di sana. Lagu itu diminati, jadi kita jual CD. Akhirnya saya tidak terlalu interest akan perjalanan lagu ini. Setelah sekian tahun, 5 tahun berikut, lagu ini boom. Ya, Kita tidak tahu. Bahkan orang-orang lagumu yang mana gitu. Ini loh di style di mana-mana. Ya. Karena saya berpikir ini lagu rohani, kaitannya adalah agama. Jadi di Bali masyarakat sangat memuja dan sangat sensitif dan selektif masalah budaya agama ya. Jadi tidak mungkinlah orang Bali tertarik dengan ini, tidak sepadan dengan mantra yang sering diucapkan di Bali. Jadi tapi dari segi penikmatnya itu sampai ke luar negeri. Iya, sampai orang-orang India, orang-orang Malaysia, bahkan orang beda agama pun mendengar dan memberikan komen di YouTube bahwa lagu ini sejuk. Wow, kami kan tidak bisa, kalau saya sendiri saya tidak bisa bilang ini karya saya bagus. Kami harus mendapatkan apresiasi dari penikmatnya. Jadi lewat komentar-komentar kami balas. Jadi itulah indikator kami bahwa lagu ini bisa diterima dan dinikmati oleh kalangan masyarakat. Awalnya bukan untuk cari uang, karena YouTube membuat sebuah sistem. Jadi jaringan bisnis, mungkin sebuah persyaratan administrasi, harus monetisasi kan gitu ya. Itu sebuah persyaratan ya, itu murni dari kita membuat lagu itu untuk jemaat yang ingin menikmati, bukan arahnya bisnis dari awalnya gitu. Ya seperti itu, murni kita berbuat untuk kita sendiri, untuk hati kita sendiri gitu loh. Nah, untuk saya sendiri dan orang-orang Palawara. Jadi bisa dibilang seorang seniman tuh bekerja bukan demi ini kan. Kalau kita bilang kalau kita bilang masalah kita ndak perlu ini, kita perlu juga. Tapi yang terjadi itu Bliari itu melakukan hal ini memang dari hati, ingin membuat sebuah karya kan. Itu seperti itu. Karena saya pasti tergerak ketika saya melihat sesuatu yang menarik magnet touch spirit saya untuk ini sesuatu yang bagus menjadi sebuah bedah karya, analisis saya. Saya suka seperti itu. Jadi sesuatu yang baru saya akan bedah. Ini kaitannya apa? Ini matematikanya bagaimana kalau saya rubah seperti ini. Jadi sebuah eksperimen akan
akan menimbulkan sesuatu teori yang baru. Ya, jadi ketika saya merasa tertantang, Novi kan suaranya bagus ya. Dia memang seorang yang taat beragama dan senang melantunkan mantra-mantra, menyanyikan mantra, walaupun tidak ada orang yang mengiringi dia. Jadi dia hanya menyanyi gitu, dengan gitar kecilnya dia. Iya. Kebetulan saya merasa ya itu kasihan lagu, walaupun bukan untuk hadiah untuk siapa, untuk industri musik, tidak gitu loh. Saya hanya saya suka, saya juga tenang. Pure about art. Ya, pure art. Ya. Berarti ini memang pure, ini memang imajinasi, dan memang pure, memang ini dari hati. Ya. Kan gitu sebenarnya? Iya, pure dari metafor. Artinya metafor itu berbayang, otak saya berbayang. Bukan ada produser yang kamu bikin ini dong, kamu bikin garapan ini. Tidak, memang dari hati saya. Wow. Iya. Berarti sesuatu yang keluar dari hati itu, wah, lu mancanegara tok, kita kapan mancanegara nih tok? Aduh, kamu senyum aja gitu, aduh. Ke negara kan, ke negara. Kalau ke negara kamu itu nggak dapat kamu yang namanya godoh tok, adanya rendang di situ. Oke, dari kita balik lagi, udah jangan antok itu jangan diurusin, itu memang antok, memang punya pasal itu. Oke, dari kok bisa ke etnik Bliari, dan jatuhnya pun banyak dari lagu-lagunya Bliari itu mengkolaborasikan antara musik tradisional Bali yang berupa gamelan dikolaborasikan dengan musik yang bisa dibilang modern, ya kan, dengan gitar dan lain sebagainya. Kok bisa masuk ke situ Bliari? Gimana sih? Kok genrenya bisa ke sana tuh? Ada hal yang membuat Bliari tuh kayaknya saya tertantang pengen buat hal seperti ini gitu Bliari? Mungkin ya awal dari saya berkesenian, saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi seorang komposer, seorang arranger, maupun seorang peramu budaya orang dan budaya kita, atau persilangan kolaborasi. Saya tidak tahu. Yang ada di hati saya adalah senang bermusik, senang berkesenian. Seni adalah hidup saya. Jadi keluarga saya adalah lingkungan seni. Dari leluhur saya, kakek saya adalah penari, penabuh, dan kebetulan saya juga suka musik. Dan saya suka menari, saya suka karena lingkungan keluarga ya pasti ikut arus kan. Saya juga akhirnya saya ikut musik gitu. Setelah pengalaman seni saya semakin dewasa, ternyata ilmu saya ini, kenapa hati saya tergerak, saya tidak tahu. Saya tergerak untuk membedah sistem-sistem yang ada di tradisi Bali dan musik Barat. Jadi ini akan menjadi sebuah pertemuan, mungkin kalau kasat matanya mungkin pertemuan logam dan bambu, mungkin minyak dan air, mungkin saya akan olah menjadi apa gitu loh. Karena saya lihat ketika saya kuliah, yang saya lihat adalah nada. Nada itu begitu banyak, perkalian di musik Barat, perkalian di musik tradisi, teknik dan semuanya. Saya coba membuat sesuatu yang baru, saya nyaman sekali. Setelah saya menemukan sesuatu perpaduan, saya merasa saya kurang, saya mania. Saya mau gabungkan ini, jadi saya merasa harta karun itu turun gitu. Ya, saya coba gabungkan ini. Setelah saya bisa, akhirnya kalau saya merasa kurang, saya pasti ngeband. Paling saya keliling ngeband ke Kuta, sambil sebenarnya tujuan saya bukan hanya cari nafkah. Yang utama adalah ingin mengasah ilmu saya, ya, ilmu kemampuan saya.
Jadi tidak ada banyak waktu untuk saya meluangkan waktu untuk weekend lah, main-main. Jadi saya ikut sekegamelan, saya ikut orang teater wayang gitu, saya ikut ngeband. Jadi mengisi diri. Tujuan saya hanya ingin itu sebagai bahan racikan nanti. Ibaratnya seorang koki ya kan, masa kamu mau buat nasi goreng aja ya kan, bisa jadi itu jadi nasi goreng apa kan, itu kreasi. Kita yang otaknya nol kayak gini gimana toh? Aduh, bisa kan, sama gini berarti, nih kita ngomong-ngomong masalah musik spiritual ya kan, musik spiritual nggak tuh? Pernah ada kejadian-kejadian gimana gitu waktu dari bikin musik spiritual gitu? Horor dikit. Isi aja horor nih. Aduh. Padahal otaknya harus dibuat gini gitu ya kan, isi aja gitu. Menurut musik kan menurut seni, apa itu seni kan sudah dijawab sama sastrawan dunia ya, dari zaman sebelum ada zaman sejarah, sebelum Renaissance, siklus barok, zaman klasik, zaman melodik, zaman new age, zaman penindasan, itu musik akan berkembang sesuai dengan zamannya. Ini zaman misalnya Renaissance, zaman pembunuhan orang-orang, musik lebih ke Gregorian, lebih ke suasana doa mungkin, dan berkembang sampai sekarang zaman, dan di Bali pun ada seperti itu. Ini musik untuk ritual, ini musik untuk wali, musik untuk bebali, musik bali-balihan, musik untuk di Utama Mandala mungkin prosesi upacara, entah itu ngerejang, entah itu terus di Madya Mandala mungkin musik topeng atau wayang lemah gitu, dan ilen-ilennya di bali-balian itu kan bisa joget bumbung dan segala macam kerakyatannya, kesenian rakyatnya ya. Jadi itu berkembang sesuai dengan suasana. Jadi kalau saya ditanya pernah nggak kejadian horor, justru seorang komposer harus mencari, misalnya ada orang pesan, saya mau bikin film. Nah, saya kebetulan seneng, setelah saya mengalami beberapa fase, saya lebih senang membuat sebuah ilustrator karena saya merasa berada di dimensi yang saya garap. Misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah penafsiran. Seseorang akan melemparkan penafsiran kepada musik itu tidak berbentuk, tidak berwujud, hanya bisa dirasakan. Misalnya, makanya orang barat mungkin, ini musik reggae, ini happy, ini di pantai cocok nih, backgroundnya seperti ini. Jadi penafsirannya itu sudah mengalami beberapa perjalanan ya. Jadi ini memang musik untuk ini untuk musik, misalnya rock, ini untuk orang anak muda, ini betul-betul musik motivasi gitu. Terus misalnya musik dinner, malam mungkin agak jazz, agak jazzy, slow jazz. Mungkin yang agak naik mungkin orang-orang cool gitu, mungkin blues. Bluesnya banyaknya. Sama juga di Bali. Kalau orang menggambar wayang, niki gening rebong, niki angin raksasa mata sipit, niki angin raksasa mata lelek. Kenapa seperti itu? Sudah mengalami sebuah pakem, ya, menemukan penafsiran yang jelas. Ini igal bojok, kini musik. Ini igal rangdo, kini musik nih. Karena dia sudah menyatu. Ya, jadi sudah beberapa mengalami evaluasi dan diagnosa seninya sendiri gitu. Di permainan, di imajinasi. Ya, imajinasinya kuat sekali gitu. Dan ketika mungkin suatu saat seorang komposer itu mungkin harus tahu bagaimana mengalami suasana
agung, bagaimana mencerna sebuah suasana ceria, roman, terus horor, gimmick dan sebagainya. Kita harus pergi kemana? Teori ini sudah dijawab oleh sastrawan. Misalnya seni adalah menirukan alam. Kadang kita pergi ke sawah, suasananya beda. Pergi ke laut, suasananya beda. Jadi kita membentuk suasana di sini. Dia akan menjadi melodi. Kita ke pasar pun suasana beda. Kita melihat seseorang yang menderita, suasana hati kita beda. Kadang air mata keluar aja itu bukan bentuk dari benda, itu hati yang bermusik, dalam hati yang bergerak. Dinamika jantung juga bergerak. Nafas juga bergerak. Ya, jadi seperti itu. Jadi spiritnya harus dapat. Misalnya saya suatu saat saya garap horor gitu misalnya. Saya tidak akan mendapatkan mood ketika saya diam di pasar. Wah, iya kan? Terus kalau saya mau garap suasana pasar, masa saya harus ke sawah? Nggak mungkin kan? Di sana ada burung, ada burung, ada bunyi itu, musiknya gimana? Suling, seperti itu ya. Kayak stage dia pasti menyatu dengan frekuensi alam, itu menimbulkan dia gitu. Sekarang kalau horor, kita harus bertapa di kuburan kan, nggak mungkin ya. Paling saya menginterpretasikan diri itu melihat, saya takut nih melihat pohon besar ini, katanya ada rohnya kan. Saya berceritalah, saya berbayang muluk-muluk lah kepala saya akan mentakut-takuti diri saya. Ya, atau lewat aja di kuburan, saya lihat, oh begini, saya atur napas, oh begini. Kita yang membuat sebuah fantasi di sini. Setelah itu saya pulang, saya akan ingat itu, suasana itu. Jadi pernah ada kejadian masalah horor, masalah spiritual adalah gelombang yang bisa menyentuh. Apapun yang dikerjakan dengan fokus akan menarik. Jangankan kita berimajinasi suara, kadang bikin musik horor. Saya bisa takut sendiri. Saya bisa takut. Jangan kayak Anto itu kamar mandi aja dia takut sendiri, itu udah tua kamu itu. Ya itu kan seperti itu suasana kan, karena sudah termindset di sini kan, ya kan. Masih kamu takut kamar mandi tuh? Aduh. Karena mungkin pernah ini ya, ada dengar cerita atau mendoktrin dari menonton film atau ada sebuah mitos yang diceritakan. Ya mungkin seperti itu kan. Ya, saya butuh seperti itu. Kalau saya cerita dong tentang ini agar saya memang terhipnoterapi otak saya untuk menggarap sesuatu. Jadi itu keahliannya. Nah, seperti itu. Ketika misalnya saya garap suasana sangat sedih, pernah nggak saya sedih? Pernah. Saya akan ingat perjalanan saya dari kecil. Di sini saya pernah sedih, di sini saya pernah jatuh. Waktu itu saya mungkin dimarah orang tua, saya berbohong. Jadi pengalaman hidup inilah saya transformasi ke dalam nada-nada dan tempo, dinamika, nada, warna, suara. Jadi seperti itu. Apakah saya tahu orang pasti ingin tanya, bagaimana dengan horor? Horor itu menarik. Pernah sih suatu saat saya sih tidak berpikir, tetap ya kalau dalam saya beragama Hindu, saya tidak berpikir itu sebuah keajaiban atau horor apa gitu. Tetap konsep saya adalah Purusa Pradana, laut dan gunung. Ya seperti itu. Saya adalah pemusik gitu loh. Semua ini tercipta seperti itu. Suatu malam saya pernah garap, itu ada pesanan, saya tidak tahu entah itu dia mantra apa. Saya bikin musiknya horor, ya
yang namanya begitu saya setel, mungkin ceritanya basur apa itu untuk kebutuhan apa, saya tidak terlalu nanya gitu. Saya perlu ini, adegan ini ada ini. Oke, saya akan membayangkan diri. Kadang saya sampai mimpi dicari roh. Kadang saya sampai bangun. Wow, bukan masalah. Si penggarap bilang, ngeri nggak garapan saya? Takut nggak? Nggak. Saya justru takut saya berinteraksi dengan frekuensi itu, karena kita yang akan menarik, menjadikan bahan. Kan terwujud kan? Apapun itu terwujud ya. Sama seperti mantra kan, doa itu terwujud. Kalau kita memang khusus, terwujud dia gitu. Jadi lagu itu jadi dia berbentuk, mungkin karena memang dari imaji dan imajinasi yang kuat, jadi itu bisa menarik sebuah frekuensi. Yang namanya jadi saya pernah garap yang namanya korek api, punya korek api itu sampai muter muter sendiri. Saya tidak tahu itu artinya apa. Ketika lagu itu di setel, dia sampai muter sampai gasnya habis. Saya matikan, saya berhenti. Dan saya pun tidak bisa, saya hanya nonton begini, saya hanya menyaksikan. Saya belum selesai dengar. Saya nggak mau lagu saya terlewatkan. Jadi sama-samalah mungkin kekuatan itu ditunjukkan di dalam benda, ditunjukkan dalam suara, ditunjukkan dalam hati saya. Jadi 3 unsur itu gini dia. Mungkin seperti itu. Dan di garapan itu pernah ada kejadian aneh gitu di pas penggarapannya tuh. Ada seorang klien, saya menggarap waktu itu pesanan musik untuk Bedoyo Ketawang. Kidul. Iya. Wow. Setelah saya render itu hasilnya tidak bunyi, tidak seperti biasa. Jadi tidak bunyi, hanya bunyi kenong. Masih ada lagi yang mau kita bahas masalah pengalaman-pengalamannya Bliari. So tetap stay tune terus di channelnya Lubak Bali Channel ya kan. Jangan kemana-mana. Ingat di celak-celak itu ya, dicolek-colek itu di like, comment, and subscribe itu channelnya Lubak Bali Channel. Tetap stay tune di Lubak Bali Channel karena kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan. So lebih baik ngelubak daripada keluar. Anda gas, kami gas, gas.